Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan kajian Al-Quran oleh Cak Nur Hadi. Seperti biasa pemirsa, sunatullahnya, siapkan kertas, pena di meja masing-masing dan sebelah kanannya Al-Quran. Allah berfirman, wa kullu shaghirin wa kabirin mustator, dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Yang nulis saja lupa, apalagi karena itu pemirsa, siapkan penanya untuk kita tulis agar supaya kita mendapat informasi langsung dari Al-Quran. Karena itu pula baca sendiri Al-Qurannya tanpa opini. Surat 69 ayat 51. Monggo Mas Ayub dibaca bahasa Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lahaqqul yaqin. Artinya, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. dan sesungguhnya, nggak main-main, Al-Quran itu benar, bukan benar saja, benar-benar, ditambah lagi kebenaran yang diyakini, mentok. Karena itu pemirsa yang di rumah, kitab apapun kita harus periksa pakai Al-Quran, karena Al-Quran adalah kebenaran yang hakiki. Hari ini imam manusia. Ibu-ibu pemirsa yang di rumah, selama ini yang pernah ibu dengar, ada berapa imam yang sudah pernah dipelajari bukunya, atau mungkin bahkan pernah didengar, atau mungkin ini yang menjadi materi-materi ceramah dari beberapa petinggi-petinggi yang pintar-pintar itu. Kira-kira ada berapa imam itu yang pernah didengar? 4. Imam siapa saja? Imam Syafi'i, terus Imam Hambali, terus Imam Hanafi, terus Imam Maliki. Kok cuma 4? Ghazali 5. Apa lagi? Masih ada lagi nggak? Masa nggak ada? Imam masjid. Loh, kan sama-sama imam. Ya, imam masjid. Imam itu apa artinya? Pemimpin. Jadi pemimpin kita ada berapa tadi? 5. Yang masjid? Lu banyak lu. Nah, jadi mari kita bahas imam manusia yang ada di Al-Quran. Apakah Imam Syafi'i? Apakah Imam Hambali? Apakah Imam Maliki? Atau Imam Hanafi? Atau Imam Masjid? Semuanya imam. Semuanya para pemimpin yang harus kita hormati, yang harus kita junjung tinggi, kita idolakan. Tetapi Allah juga memberikan informasi kepada seluruh manusia. Makanya Allah lebih mengenalkan kepada manusia bahwa yang di Al-Quran itu adalah imam seluruh manusia. Nah, kita lihat, tapi sebelum kepada imamnya, ayo kita yakini dulu Al-Quran, agar supaya kita dalam memilih imam, mengikuti imam tidak salah, ya, atau sesuai dengan keinginan Tuhan. Kita lihat dulu ayatnya. Mas Ayub, tolong dibuka 17:105, ya. Tolong dilagukan, saya sudah lama rindu dengan lagunya Mas Ayub. 17:105, monggo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazala wa ma arsalnak wabil haqqi nazala wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya. Sebenar. Terus
Dan Al-Quran itu telah turun dengan membawa kebenaran. Jadi Al-Quran turun membawa apa? Kebenaran. Lanjut. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Berarti Al-Quran diturunkan dengan membawa apa? Kebenaran. Jadi tolak ukur kebenaran ada di mana? Di Al-Quran. Tambah lagi surat 10 108. Nah, bahasa Indonesianya Pak Ayub. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Yes. Sebab itu barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Tahan. Berarti Al-Quran membawa kebenaran untuk petunjuk dalam rangka agar supaya mereka menjadi orang baik untuk dirinya sendiri. Jadi ibu-ibu yakin nggak dengan kebenaran Al-Quran? Pemirsa di rumah yakin nggak dengan kebenaran Al-Quran? Amin. Kalau kita yakin dengan kebenaran Al-Quran, mari kita ambil Al-Quran sebagai kebenaran hakiki untuk menyampaikan informasi. Tambah lagi ayatnya 69-51. 69 ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Dan sesungguhnya, nggak main-main loh nih, Al-Quran itu kebenaran atau benar-benar kebenaran yang di, ibu yakin nggak? Ragu apa yakin? Yakin apa ragu? Benar nih? Apa akibatnya kalau ragu? Hah? Susah, benar. Apa akibatnya kalau ragu? Nih, ya, hati-hati, jangan ada di tempat ini orang yang oleh Allah dianggap kafir tapi nggak ngerti bahwa dia sedang kafir. Sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, tapi kafir. Karena apa? Dia ragu dengan isi Al-Quran. Surat 22 ayat 55. 22:55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. Artinya Mas Ayub, dan senantiasalah orang-orang kafir itu berada dalam keraguan-raguan terhadap Al-Quran. ulang lagi. Dan senantiasalah orang-orang kafir itu berada dalam keraguan-raguan terhadap Al-Quran. Berarti kalau di tempat ini, di Indonesia, di Surabaya, di masjid-masjid, bahkan di beberapa sekolahan, ada orang ragu dengan Al-Quran, distempel oleh Allah sebagai orang apa? Jelas? Ini saya ngarang apa firman Allah? Ibu yakin nggak dengan firman Allah? Berarti kalau kita ragu dengan Al-Quran dianggap apa? Kalau ibu nggak ragu dengan Al-Quran, buktinya nggak ragu, harus mengapain dengan Al-Quran? Meyakini. Bukti yakin, Qurannya diapain? Hah? Dibaca terus diapain lagi? Nah, diamalkan. Terus diapain? Nah ya, jadi kalau ibu meyakini Quran, bukti orang yakin kebenaran Al-Quran, Qurannya dibaca, pelajari, pahami, laksanakan, diamalkan, siarkan, dan lestarikan. Orang-orang inilah disebut orang yang mengikuti isi Al-Quran. Jadi kalau ibu yakin, bukti ibu yakin dalam Al-Quran, setiap harinya kita selalu dalam langkah mengikuti isi Al-Quran. Jadi kita mau ngikutin apa nolak? Ngikutin apa nolak? Nolak apa ngikutin? Apa separuh-separuh? Hah? Mengikuti apa separuh-separuh? Buka ayatnya 33 ayat 2. Ya. Kita masuk di mana ini? 33 ayat 2. Yang ikut apa yang separuh-separuh nih? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Suruh ngikutin apa ngelawan? Suruh ngikutin apa 50-50? Kalau kurang yakin tambah lagi 3955. Kalau sampean panjenengan semua pemirsa di rumah yakin sama Al-Quran, nggak bisa nggak ikuti isi Al-Quran. 3955. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtah wa antum la tash'urun. Artinya, dan ikutilah. Ikutilah para gula. Ikutilah. Ikutilah pas separuh-separuh lah. Ikutilah. Terus? Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba. Berarti kalau nggak ikut Al-Quran, kenapa? Tambah lagi bahasa Indonesianya. Ya, surat 10, 109. Kita suruh ngapain sama Quran? Ya, konsekuensi orang yang tidak ragu dan yakin harus harga mati mengikuti isi Al-Quran. Baca. Dan ikutilah. Yang benar, ikutilah Pak. Ikutilah. Suruh ngapain kita? Lanjut. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan dan Dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. Baik, pemirsa di rumah dan ibu-ibu yang cakep-cakep, mulai hari ini gak ada tawaran-tawaran lagi mengikuti isi karena ibu kategorinya tergolong pada orang-orang yang yakin dengan isi Al-Quran. Kalau mengikuti isi Al-Quran, mari pemirsa di rumah catat baik-baik di Al-Quran. Catat baik-baik di kertas masing-masing bersumber di Al-Quran. Siapa sebetulnya imam manusia versinya Allah? Kita buka ayatnya. Jangan ngarang. Nggak boleh ngarang. Kita harus berdasarkan ayat. Surat 2, 124. Bahasa Arabnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Tahan. Ya, firman Allah yang menjadi imam seluruh manusia siapa barusan? Hah? Kok ragu sampean? Hah? Tadi mau ragu apa mau yakin sama Quran? Jadi kata Allah dan firman Allah di Al-Quran, imam seluruh manusia siapa? Yakin? Nabi? Tapi harus diuji nggak? Ulang lagi ayatnya. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya
aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Jadi imam seluruh manusia yang teruji siapa? Nah, harus diuji nggak oleh Allah beliaunya? Harus diuji. Nah, setelah dia lulus dari ujian, baru diangkat jadi imam. Ini sudah diangkat jadi imam, apa masih baru akan jadi imam? Baca lagi. Baca lagi. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia. Udah jadi imam belum ini? Belum, harus diuji dulu ya. Jadi imam tanpa ujian yang bener aja. Jadi imam jangan main-main, diuji dulu dengan perintah dan larangan, baru dijadikan imam. Nggak sembarangan, ada audisinya. Jangan main-main mau disebut imam kalau kita nggak diuji dulu oleh Allah. Ada audisinya. Nah, salah satunya dia harus punya ketauladanan. Pertama, ya, surat 15 ayat 56. Ayo, 15 ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Jadi Nabi Ibrahim pernah nggak putus asa? Jadi seorang imam manusia, sifat dan ketauladannya harus punya sifat apa tadi? Tidak boleh putus. Tulis pertama, syarat dari imam tidak boleh putus asa. Nah, ini dalam bahasa aslinya ablasa. Ya, jadi ablasa itu asal mukata dari kata putus asa atau iblis. Ya, kalau orang putus asa, iblis itu dalamnya. Ya, ablasa. Ya, jadi Ibrahim mengajarkan kepada manusia yang lain tidak pernah putus asa. Yang pertama itu. Ya, yang kedua, surat 6 161. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar. Agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi syarat imam yang pertama apa tadi? Tidak mudah putus asa. Yang kedua, tidak musyrik. Ya, yang ketiga, tulis. Ini sistem audisi Allah untuk menjadikan manusia sebagai imam. Pertama, tidak putus asa. Kedua, nggak musyrik atau tidak menyekutukan Tuhan atau nggak syirik. Yang ketiga, surat 11 ayat 75. Sesungguhnya ya, Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun lagi penghibah dan suka kembali kepada Allah. Tuh, yang pertama tidak putus. Yang kedua tidak musyrik. Yang ketiga apa? Penyantun. Penyantun apa? Pemberi. Ya, tangannya di atas. Ya, penyantun bukan yang sopan. Sopan kalau nggak memberi, ya nggak? Ya, penyantun itu pemberi. Jadi Nabi Ibrahim itu pemberi. Kemudian penghibah. Yang keempat, yang pertama tidak putus asa. Yang kedua tidak musyrik. Yang ketiga pemberi atau penyantun. Yang keempat tidak penghibah. Yang kelima apa tadi ini? Atau gak tegoan, bahasa Jawanya gak tegoan. Ya, didik-didik gak tego. Nek ana wong gak duwe wis pokoke iku imam iku. Nah, yang kelima apa? Ulang lagi. Nah, apa tadi? Apa? Selalu mengembalikan segala urusan kepada Allah, ya. Jadi ya kriteria ya sistem audisi Allah untuk mengangkat manusia menjadi imam. Satu, tidak putus asa. Kedua, tidak musyrik. Yang ketiga, pemberi atau penyantun. Yang keempat, penghibah. Yang kelima, segala urusan titik-titik dikembalikan kepada Allah. Cukup 5? Belum. Nih, yang keenam, surat 4 125. Surat 4 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah? Ikhlas, terus
sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Jadi Nabi Ibrahim disayangi Allah, dijadikan imam karena dia ikhlas. Jadi berapa syaratnya? 6. Pertama apa? Tidak putus asa. Kedua? Tidak musyrik. Ketiga? Keempat? Kelima? Yang keenam? Ikhlas. Cukup belum? Ya. Jadi imam ini banyak syaratnya, Bu. Ya, ini yang kelima. Surat 37, 102 sampai 109. Surat 37 ayat 102 sampai 109. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Maka fikirkanlah apa maksudnya ini? Musyawarah. Nabi Ibrahim itu jagonya musyawarah. Ulang lagi ayatnya. Ulang lagi. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Lanjut. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Nyatalah. Jadi salah satu sifat imam yang oleh Allah ditunjuk dan berhasil untuk diaudisi apa barusan? Dan musyawarah. Ono piro wisan? Hah? 7 apa 8? Ayo ulang lagi dari awal. Syarat-syarat jadi imam manusia. 1. Tidak putus asa. Yang kedua, tidak musyrik. Yang ketiga, penyantun atau pemberi. Yang keempat, penghibah. Yang kelima, mengembalikan urusan kepada Allah. Yang keenam, ikhlas. Yang ketujuh, yang kedelapan, gampang apa sulit? Gampang apa sulit jadi imam manusia? Makanya ibu kalau dijadikan imam nanti dulu, ya nanti dulu. Saya tak mikir gitu loh. Jangan main-main langsung mau aja. Syaratnya berat ini bu, berat syaratnya ini. Syarat piro mau? 8, ya. Yo, masih ada tambah lagi gak kira-kira ini? Hah? Ayo, yang nggak tahu pasti nggak bisa jadi imam pokoknya. Hah? Ayo, kira-kira masih ada lagi nggak ini? Ayo, kira-kira masih ada lagi nggak nih? Ada, ayo. Apalagi? Ada yang usul Pak Maskur? Ayo, ada yang usul? Kriteria seorang imam apa? Nah, berapa Pak Maskur? 12, 4, 19, 46, 47. Ada usulan ini. Ayo. Nah, monggo. 19, 46, 47. Ayo. Berkata bapaknya, "Bencikah kamu kepada Tuhan Tuhanku, hai Ibrahim? Nah, terus? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam. Dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama." Berkata Ibrahim, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku." Berarti Ibrahim kalau disakiti orang lain atau bapaknya malah ngapain? Memohonkan ampun, malah mendoakan.
Jadi seorang imam ini benar-benar kuat mentalnya, udah nggak putus asa, kemudian nggak pernah mau musyrik, ya kan? Siapa lagi tadi? Penyantun, terus pengibah, mengembalikan urusan pada Allah, terus apa lagi? Ikhlas, terus? Hah? Musyawarah, terus? Sabar, terus? Selalu mendoakan orang lain. Loh, saya nggak tahu ndonga orang lain, ndonga mantan pacar itu, ya, banyak. Nah, tambah lagi syaratnya ya, tidak hanya itu, muasik banyak. Nah, tolong dibuka, ya. Setelah ini semua dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim, baru kemudian Allah mengangkatnya dia sebagai imam seluruh manusia. Nggak gampang. Tadi baru akan diangkat ya. Setelah melakukan ini di audisi, baru kemudian diangkat. Surat 16, 120 sampai 122 dulu. Ayo monggo dibaca bahasa Arabnya, Pak Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'amihi اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Artinya, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah. Tahan, tadi akan dijadikan, sekarang udah jadi dijadikan imam dulu apa diuji dulu? Ulang lagi. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah lagi? Dan hanif. Lagi? Patuh kepada Allah. Patuh kepada berhala apa kepada Allah? Lagi? Setelah patuh tadi apa? Dan? Apa hanif? Ulang lagi dari awal. Sesungguhnya ya, Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah. Sudah jadikan imam ya? Dia punya keteladanan. Apa teladannya? Satu, patuh kepada Allah. Lanjut. Dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Terus? Lagi yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Tahan. Lagi yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Jadi ketambahan berapa sifat barusan? Setelah yang tadi, ya, patuh taat kepada Allah. Kemudian hanif itu ya punya keteguhan untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Nah, ini salah satu sifat yang menjadi audisi Allah kepada Nabi Ibrahim. Tadi seorang imam seluruh manusia atau menjadi imam manusia dibiarkan begitu saja apa diaudisi? Ada berapa kriteria audisi tadi? Yang pertama, seorang imam syaratnya harus apa? Tidak putus asa. Pemirsa dicatat di rumah masing-masing ya, syarat menjadi seorang imam kuat dan tidak pernah putus asa. Yang kedua, tidak musyrik. Tidak musyrik itu tidak mempersekutukan Allah. Yang ketiga, penyantun atau pemberi ya, tangannya di atas ya. Selalu kalau ada apa-apa dia mendahului ya untuk mencari jalan keluar atas kesulitan orang lain. Yang keempat apa? Pengibah. Bahasa Jawanya apa? Gak tegoan ya, gak tegoan ya. Yang kelima apa tadi? Selalu mengembalikan urusan kepada Allah, bukan kepada yang lain, langsung sung sama Allah. Yang keenam apa? Ikhlas ya. Yang ketujuh musyawarah. Pemirsa di rumah
Ya, syarat untuk menjadi pimpinan harus suka musyawarah, bukan kepala batu, bukan keputusan di tangan sendiri, ya, bukan otoriter, bukan absolut, ya, tapi musyawarah. Yang ke-8 apa? Hah? Sabar, ya, sabar. Yang ke-9 apa? Selalu mendoakan dan memberi rahmat kepada orang lain. Yang ke-9, 10 apa? Patuh taat kepada Allah. Yang ke-11 apa? Hanif atau mutlak, punya keteguhan, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Masih ada lagi nggak ini kira-kira? Ya. Nah, yang ke-13 ya. Pinten? Sekarang 12 ya. Yang ke-12 selalu mensyukuri. Nah, ya, selalu mensyukuri. Tambah lagi ya. Surat 60 ayat 4. Ya. Sudah berapa tadi? 12 nggih? 12. Ah, sekarang yang ke-13 apa iki? 60 ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Ya. telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim. Nah, bahasa Arabnya apa, Mas Ayub? Qad kanat lakum uswatun hasanah. Jadi selama ini kalau saya ada maulid Nabi, ya, selalu dibaca kan? Qad aflaha uswatun. Selama ini qad aflaha kanat. Qad kanat lakum uswatun hasanah. Selama ini kalau ada kata-kata uswatun hasanah, pikiran saya mesti siapa? Ah, ayo bahasa Indonesianya ulang. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim. Ah, jadi suri teladan baik siapa? Kok takut sih lo? Kok takut? Hah? Katanya yakin sama Quran. Siapa yang punya suri teladan yang baik? Nah, ulang lagi dari atas. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim. Terus? Dan orang-orang yang bersama dengan dia. Terus? Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Terus? Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Lanjut. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun dari kamu siksaan Allah. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal dan hanya kepada Engkaulah kami bertobat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Nah, jadi ada tambahan berapa? Tawakal dan bertobat. Jadi berapa? Yang ke berapa nih? 13 tawakal. Ke-14 tobat. Jadi kira-kira kalau manusia sudah mempunyai kriteria 14 perkara ini, ya, layak nggak dia dijadikan imam? Layak. Yang ngomong siapa ini? Allah langsung. Jadi syarat-syarat imam kan 14, Bu. Salah satunya terakhir tawakal. Tawakal itu takwa terus menerus dan selalu mohon ampun atau bertobat. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan bagi ibu-ibu dan juga pemirsa yang di rumah, tadi saya katakan yang pegang uswatun hasanah itu Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Muhammad gimana ini? Wong nabinya ibu-ibu Nabi Muhammad kan? Piye ini? Kira-kira ayat yang barusan dibaca oleh Mas Ayub, Nabi Muhammad tahu nggak? Tahu lah, wong diturunkan Nabi Muhammad juga kok. Tahu nggak? Yang benar? Tahu. Berarti Nabi Muhammad ikut nggak? Ikut yang ke-14 tadi nggak? Benar. Benar. Nah, berarti Nabi Muhammad juga disuruh ikut nggak oleh Allah kalau ingin jadi imam seperti Nabi Ibrahim juga?
Nah gitu. Nih baca ayatnya 16 123. Ya, Nabi Muhammad juga ikut. Ayo. Bahasa Arabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Jelas? Nabi Muhammad suruh Allah ngikutin siapa? Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Muhammad akhlaknya kayak siapa? Nabi Ibrahim. Semua kriteria ada 14 tadi Nabi Muhammad tahu nggak? Tahu lah. Dilaksanakan nggak? Iyalah, dilaksanakan. Makanya Nabi Muhammad ikut Nabi Ibrahim. Oleh beliau, agar supaya kita semua ikut beliau dan juga ikut Nabi Ibrahim, dimonumentalkan, ya, dimonumentalkan, disejarahkan, diarsipkan dalam bentuk tahiyat. Ibu-ibu kalau sholat pada tahiyat terakhir, ya, baca apa? Yang terakhir, kama sholai ta'ala kama barokta. Kenapa nggak ala Daud? Hah? Kenapa nggak ala Adam? Nah gitu, karena imam kita Nabi Ibrahim. Yang mengajarkan semen tahiyat siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad suruh kita ngikutin siapa? Makanya kama sholai ta'ala kama barokta ta'ala. Gitu. Jadi Nabi Muhammad saja mengikuti Nabi Ibrahim. Jadi orang terdekat dengan Nabi Ibrahim siapa? Nah gitu. Surat 3 ayat 68. Ya, orang terdekat kepada Ibrahim adalah Nabi Muhammad dan sampai semua yang mau mengikuti. Nah, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina ittaba'uhu wa hadzan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Artinya, Mas Ayub, Sesungguhnya pemain-main. Sesungguhnya Cak. Sesungguhnya Cak. Jadi ciri-ciri firman Allah, katanya, pokoknya, apa riwayat? Hah? Ciri-ciri firman Allah, katanya, pokoknya, apa riwayat? Nah gitu, makanya buka Qur'annya. Kita sungguh-sungguh nih, nggak main-main. Bukan katanya. Ya, sesungguhnya. Ulang lagi. Sesungguhnya. Nah. Orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini Muhammad. Tahan. Berarti orang yang terdekat Ibrahim atau Nabi terdekat Nabi Ibrahim siapa? Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW, beliau punya anak satu-satunya laki-laki dikasih nama Nabi Muhammad. Hah? Nabi Muhammad punya anak satu-satunya laki-laki dikasih nama siapa? Ibrahim. Ya, Nabi Muhammad punya anak laki-laki namanya Ibrahim, tapi meninggal di umur 10 tahun. Ya, karena apa? Saking mencintainya Nabi Ibrahim, saking ingin mengikuti jejak beliau, sampai nama anaknya dibuat nama Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad mengikuti siapa? Nabi Ibrahim. Kita ikut siapa? Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Jadi imam manusia versi Allah. Imam manusia versi Allah siapa tadi? Nabi Ibrahim. Sekarang kita boleh nggak ngikutin imam masjid? Hah? Asal sholat lagi. Lo sholat kalau menyekutukan Tuhan itu apa? Hah? Ulang lagi pertanyaannya. Boleh nggak kita ngikutin imam masjid? Asal? Hah? Asal apa? Hah? Hah?
Loh, sholat banyak korupsi. Hah? Hah? Memenuhi syarat jadi imam ada berapa tadi? Nah, jadi boleh nggak kita berimam atau ya ngikutin imam masjid? Ya. Asal ngikutin Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Loh, agama sholat ala Ibrahim tiap hari dibaca, gimana sih? Kan tiap hari dibaca agama sholat ala Ibrahim. Yang baca Nabi Muhammad, sekarang saya main baca untuk dua-duanya, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Jadi boleh saya mengikuti orang yang saya anggap sebagai tokoh, oke? Sebagai idola, asal orang itu kembali kepada tauladan Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim dengan minimal ada 14 sistem audisi, yaitu pertama tidak putus dan terakhir tadi apa? Tobat. Ada lagi satu lagi, tapi ini agak meluas ke seluruh dunia. Surat 3 ayat 67. Ya, surat 3 ayat 67, tidak Nasrani dan tidak Yahudi. Nah, ini baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Artinya Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi dia adalah seorang yang lurus, lagi berserah diri kepada Allah. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan seorang Nasrani, juga bukan seorang Yahudi, tapi seorang yang berserah diri kepada Allah. Orang yang berserah diri kepada Allah itu bahasa Arabnya Muslim atau Islam. Nih ya, surat 2 132. Nah, monggo. Sampai 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya baniya inna Allah astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimun kan, lanjut. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Artinya, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Terus? Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Tunduk patuh kepadanya, berserah diri, itu namanya Muslim atau Muslim. Nah, Muslim itu tunduk patuh taat kepada aturan Allah atau Al-Quran. Di sana tadi kita boleh ngikutin
nenek moyang kita. Siapa tadi? Ibrahim. Siapa lagi? Ismail. Terus Ishak. Nah, berarti kalau di situ boleh mengikuti Ishak, ya. Nah, tinggal sekarang sampean lihat ada dua anaknya Nabi Ibrahim yang lahir melalui rahimnya Ibu Siti Hajar, namanya siapa? Ismail. Yang melalui Ibu Siti Zara, Ishak. Ismail lahir di mana? Di Mekah Timur. Nah, Ishak lahir di Barat, Palestina. Oke, supaya perkembangan manusia merata, ada timur dan barat. Oke. Nah, yang ini jadi Siti Hajar, sini jadi Siti Zahra. Yang di sini namanya Ismail, yang sini namanya Ishak. Nah, yang di Palestina ya itu lebih kepada idolanya ke Nabi Ishak. Yang di Arab Nabi Ismail. Dua-duanya anak siapa? Ibrahim. Nah, makanya ada agama lain selain Islam yang mengidolakan Ishak, tetap dia meyakini dan mengakui bapaknya Ishak tetap Ibrahim. Makanya Ibrahim imam seluruh manusia. Nah, di agama lain pun juga mengakui Ibrahim ini adalah imam manusia, cuman di tempat lain namanya Abraham. Jelas? Diterima dua-duanya oleh agama manapun. Karena imam seluruh manusia. Makanya Nabi Ibrahim selalu berdoa untuk panjenengan semua. Nah, buka lagi ayatnya. Surat 2, 124 sampai 130. Ini terjadilah yang namanya ritual haji untuk mengenang perjuangan Nabi Ibrahim. Karena di sana ada makom Ibrahim, bukan makam. Makam kuburan. Makom itu tempat berdirinya di saat dia sedang betul-betul mengenal Tuhannya. Makanya diperingatin dengan di sana ada Hijir Ismail, tempat berdirinya Nabi Ibrahim di situ. Nah, kemudian dikenang oleh para haji, tapi harus paham ya. Jadi haji harus paham. Nah, surat 2 124 sampai 130. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم
وزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Cukup Mas Ayub, artinya dari 1, 2, 4. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Lanjut. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku dan yang sujud. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, nih dengerin doa Ibrahim, ya Tuhanku, ini kalau jadi imam, terus jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. pernah imam-imam mendoakan negerinya. Mulai besok kita, ya ini tugas imam nih. Lanjut. Dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa. Apa doanya? Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Lanjut. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau. Bukan jadi insinyur kan, tunduk patuh kan, terus? Dan jadikanlah di antara anak cucu kami. Jadi orang kaya apa tunduk patuh? Coba. Hah? Lanjut. Jadikanlah umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Jadi kita doain anak untuk jadi orang kaya apa tunduk patuh pada Allah. Itu tugas imam. Lanjut. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Lanjut. Ya Tuhan kami, dengerin ini, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Jadi timbulnya rasul-rasul atas dosa siapa? Doa siapa? Ya Tuhan kami, utuslah buat mereka rasul di kalangan mereka. Itu doa Nabi Ibrahim sampai timbulnya Nabi Muhammad. Lanjut. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab Al-Quran dan Al-Hikmah As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Timbulnya kita semua hari ini membawa Quran, kemudian membacakan Quran, itu karena doa Nabi, doa imam manusia. Jadi kita boleh nggak berimam ke Imam Syafi'i? Hah? Boleh nggak? Asal boleh nggak berkiblat kepada Imam Hambali? Boleh. Asal boleh nggak ke Maliki? Boleh. Asal boleh nggak ke satu lagi? Imam Hanafi? Boleh nggak? Boleh. Asal tadi boleh nggak kita ikut imam masjid? Boleh. Asal. Nah, jadi harus ada tolak ukur akhlak, ya. Harus ada tolak ukur akhlak untuk menjadi seorang imam. Jadi kita bisa milih mana imam sesuai dengan keinginan Tuhan. Tapi pada waktu mati nanti ditanya oleh Allah, jawabannya apa? Siapakah imam manusia sesuai Al-Quran?
Ah, gitu. Barangkali ini yang saya sampaikan. Pemirsa, mohon maaf lahir batin. Silakan menjadikan imam siapa saja. Tapi jangan lupa ada sistem audisi. Ya, di sana dikasih contoh oleh Allah, bertauladan kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Muhammad Rasulullah. Sekian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.